Jadi hari ini saya mau populerin ilmu centong. Jadi kemarin ada tamu saya, anaknya sakit, digosok kakinya sembuh. Kakaknya punggungnya sakit, digosok sembuh. Alhamdulillah. Nah, kemarin ada yang bilang, "Ji, kok pakai centong?" katanya. Iya, jadi ini saya mempopulerkan ilmu nenek moyangnya kita, maksudnya simbah saya. Zaman dulu kalau bayinya tuh lehernya nggak tegak, itu biasanya digosok-gosok pakai centong dan sembuh, bisa lehernya bisa tegak tuh si bayi. Nah, kita coba hari ini apapun penyakitnya, kita pakai centong. Kecuali biji alat kelamin nggak pakai centong. Ya, nah, kalau biji alat kelamin mesti dijilat sama mamahnya. Jadi kan ada yang kemarin, "Ji, anak saya kok bijinya seperti ini," foto sama dia. Nggak bisa Bu kalau pakai centong. Pun bisa, sebenarnya bisa, tapi lebih cepat lagi kalau pakai dijilat sama mamahnya. Ya, jadi "Pak Haji, anak saya kok seperti ini," ya itu pakai itu. Ya. Kalau suaminya, ada lagi ilmunya, ya. Beda sama buat anak. Terus ketiga, saya mau teman-teman apa yang dijual harus laku. Contohnya rumah, contohnya villa, contohnya kontrakan. Nah, kadang teman-teman tanya, "Ji, kenapa sih Ji kok rumah saya, tanah saya belum laku?" Karena si tanah itu, si karuhunnya nggak mau pindah majikan, nggak mau. Gimana mau pindah majikan, orang kita masih bisa sama dia. Nah, caranya disapi Bu, kayak kita nyapi anak bayi. Caranya apa kalau nyapi anak bayi? Pentil kita dikasih sama kasih apa? Rotowali, minyak kayu putih, minyak telon, jadi itu. Nah, itu juga rumahnya mesti disapi. Caranya pakai apa? Pakai ini. Atau yang canggih pakai itu. Nah, makanya ini kan banyak titipan. Jam. Jadi nanti ini dibuka, diyasinin anak yatim, terus ditiup. Nah, alamat rumah komplit, pemiliknya tiup, laku kejual. Nah, nanti ininya ditaruh di botol kecil, ditaruh di pojok-pojok, nanti ditemenin sama pandan 9 lembar, sama lidinya yang masih utuh, yang belum dipotong ujungnya 9 batang. Nanti taruh di pojok. Kalau memang itu tanahnya si pemiliknya nggak mau, itu nanti lidinya goyang sama pandannya. Nah, nanti airnya berkurang, nanti ditambahin lagi airnya sampai dia nggak berkurang, itu pasti laku kejual. Gitu. Jadi nggak usah dicari-cari jinnya, kejar-kejar. Gak usah, dia ngumpet ntar. Nah, hari ini kita prioritasin yang nanya yang tadi datang jam 1 karena belum sempat ngobrol. Jam 2, nah siapa yang dulu dipanggil, ntar baru kita lama kok sampai jam 1. Terus kedua, kalau teman-teman masih kurang puas yang rumahnya dekat-dekat sini, Bapak dan Ibu bisa datang lagi hari Jumat. Nah, kita prakteknya di sana tuh, di ruangan sana. Setiap hari kecuali hari Minggu kita di Jakarta. Hari Sabtu ya nanti di RCC ya. Ya, untuk pengumuman sebentar untuk pengganti hari Minggu karena Idul Adha, kita adakannya di RCC Sport Center Rawasari pada hari Sabtu. Ya, bukan di SMA 5. Untuk minggu ini hari Sabtu di RCC Sport Center Rawasari jam 8 sampai jam 5 untuk pencerahan ilmu kandang. Mungkin yang pernah ke sana Bapak Ibu tahu. Oke, itu aja. Terus kedua, paksain Bapak dan Ibu yang pengen ngikutin acara kita terus ada di grup. Jadi saya nanti kan Ciku udah nanya nggak dijawab-jawab. Bu, ini maaf nih, 800 sampai 900 WhatsApp saya setiap hari. Gimana tuh jawabnya tuh? Luar biasa. Jadi Ibu di grup aja. Nanti di grup kadang saya masuk, kadang saya keluar. Nah,
paksain yang belum masuk grup. Ji, HP gue lemot nih. Nah, jadi kalau udah terkabul, bapak dan ibu bisa keluar dulu sebentar, karena di luar kan dingin ya, di dalam tuh panas tuh di grup tuh. Keluar dulu, nanti masuk lagi bisa. Hari ini kita naikkan dulu untuk yang datang jam 1, jam 2. Ayo. Jam 8 pagi? Ya boleh jam 8 pagi. Ayo. Ya, silakan. Ibu mau nanya dulu kan atau gimana? Ya, gak apa-apa. Ya, yang 8 silakan. Jam 8 pagi sampai sini. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jam 8 pagi. Alhamdulillah. Dari mana? Probolinggo. Oh, iya. Pantesan mukanya kayak mangga. Alhamdulillah, Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Kemarin itu Dari sana berangkat jam berapa? jam 2 siang. Jual siang. Naik apa? Naik Bis. Oh iya. Terus itu kemarin rencananya spontan. rencananya spontan. Oh, kayak acara spontan. Jam 9-an istri bilang kalau balik balik ingin kesini. Ayo, habis itu dari Ya. kendaraan cek ternyata muter-muter untuk kita nggak ada bis, kita dapat jam 1. Kita pulang ambil baju hampir mau ditinggal. Sama busnya? Ya, Iyalah, muka lu muka ketinggalan. alhamdulillah sampai juga sini. Ayo dong, dari aku mau ngomong. Gak apa-apa ibunya ngomong. Ya gak apa-apa. Ya, Lalu juga makan berdua kan? Deketin. Mau bebas dari utang kita gitu nanti Ya. solusinya gimana gitu. Terus ya itu udah utang balik. Utangnya berapa? Sekarang berkisar nggak nyampe 200. Gak nyampe 200. Jaminannya apa? Banyak. Apa? Sertifikat, Terus? sertifikat mobil, Terus? sepeda. Sepeda? Iya. Oh iya. Apa? Apa kegiatannya? Supplier kertas, Supplier kertas. kertas. Terus? Utang numpuk, kertasnya nggak ada, uangnya nggak ada. Oh iya. Jadi pengen keluar dari masalah ini gitu loh. Pengen keluar dari masalah ini. Iya. Ya, jadi ini berlaku buat semuanya ya. Kalau bapak dan ibu pengen utangnya lunas, coba paksain, jangan dulu benci sama utang. Jadi kita tuh suka benci sama utang. Benci ini suka keselnya tuh pada saat ditagih, gitu loh bos. Pada saat jatuh tempo, pada saat kita dengerin riba, bahwa riba tuh begini. Nah, nggak boleh dong. Bapak dan ibu nggak boleh benci sama riba, karena biar gimana juga riba pernah berjasa sama kita. Ibu nggak boleh benci sama hutang, karena biar gimana juga hutang pernah berjasa sama kita. Nah, rata-rata orang tuh benci. Kapan sih aku keluar dari riba? Nggak boleh. Kata-kata itu nggak boleh dikeluarin, karena kalau ibu sampai ngomong gini, kapan sih aku keluar dari riba? Itu riba langsung kontak pakai HT-nya riba. Riba punya HT bu, kayak Pak Polisi. Halo, gitu kayak teman riba ngomong gini, siaga satu, riba, siaga satu. Ada monyet pengen keluar dari riba. Kita dibilang monyet. Gila ya. Apa? Ya, karena si riba kan siaga satu, riba siaga satu. Jangan sampai ada yang keluar. Perhatiin tuh, ada yang pakai kerudung namanya monyet. Jangan bu, jadi kalau paksain, ibu bergembira gitu loh. Bergembira sih, karena ibu tersangkut riba itu menurut akal sehat itu udah seizin Allah, tidak mungkin nggak seizin Allah. Jadi kita nih
duduk di sini itu udah si izin Allah. Begitu juga kalau kita ada hutang sama si A si B, udahlah si izin Allah. Misalkan koperasi simpan pinjam, nah itu udah si izin Allah. Bisa gak kita nggak benci, nggak jengkel sama takdir Allah? Nah, selama ibu nggak jengkel sama takdir Allah, percepatan lunas tuh luar biasa. Kok bisa cepet sih? Karena kan ada ayatnya. Siapa yang jengkel dengan takdir Allah, Allah juga akan jengkel dengan dia. Yang suka saya kirimin videonya nih. Dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan. Jengkel. Nah, ibu jengkel gak? Kan jengkel. Betul? Gak boleh. Karena ibu bisa transaksi pinjam meminjam sama si bangsat satu dan bangsat dua, udah si izin Allah. Walaupun tuh ditulisnya pihak satu bukan bangsat, ada namanya. Ini saya panggil bangsat aja karena bikin jengkel gue. Jadi perhatiin ya Bu, dengerin dia videonya sekali lagi. Dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan, maka Allah juga akan jengkel kepadanya. Barang siapa yang ridho, bersenang hati, bergembira, maka Allah juga senang sekali memandangnya. Ibu sama bapak harus bersenang hati. Dalam arti kata senang hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya kebayar. Alhamdulillah, alhamdulillah itu aset jadi milik saya. Tapi kan ibu enggak, yang ada kesel aja. Kaget itu Haji. Hah? Kaget. Kenapa kaget? Saya tidak pernah punya hutang kayak gitu. Suami saya kerja 1 tahun ini, usaha saya roket, gitu. Tembus hampir 100 juta. Setelah sekarang bulan-bulan kemarin 50 juta itu agak gimana gitu loh. Jadi ibu nggak kebayang bakal punya utang macet gitu ya? Ya, kan nggak kebayang kan? Kalau kebayang kebayang. Alhamdulillah. Kebayang? Oh, kebayang iya. Enggak kan? Enggak. Dan memang ibu saya doain biar macet kan ketemu saya sekarang. Alhamdulillah. Bener-bener Haji. Iya. Mau tangan dong. Ya kan? Soalnya kalau dia nggak macet nggak mungkin datang. Misalnya lagi lancar nih, pembayaran cicilan nggak mungkin. Bener-bener Haji. Bener kan? Kenapa bener belakangan? Saya lihat video YouTube sangat satu kali kok langsung nyantol gitu. Ya. Nulis langsung aja berangkat. Jadi intinya ibu saya ajarin sampai bisa. Gimana caranya Bu? Harus bisa. Nah nanti ibu kalau bisa, kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Jadi ibu harus bisa, harus lunas, harus gimana caranya gitu. Apa ibu mau tidur di sini, apa ibu mau di kandang, atau ibu mau, saya nggak suka pagi tidur di kandang B, saya punya kandang kuda. Saya nggak juga suka kandang kuda, saya punya kandang kerbau. Saya punya 4 kandang soalnya, yang mana mesti cocok. Teman-teman, saya punya embek. Nah, kandang embek saya tuh, orang kadang tanya, Ji, gimana caranya supaya sukses? Lah, embeknya saya, gimana caranya harus tidur di kandang? Nggak boleh Bu, saya dulu tidur di kandang, nyaman nggak kandangnya? Kalau kandangnya nggak nyaman, pasti embek nggak nyaman. Misalkan banyak nyamuk, pasti embeknya banyak nyamuk, sehingga dia nggak mau produksi, ya kan? Dan ntar kalau embeknya pengen kawin, gimana Ki? Itu kandang buat siapa kawin dulu? Buat lu, buat gue, gitu. Jadi intinya mbaknya tuh ngerasain dulu hari ini. Begini loh kalau hutang. Berarti besok anak cucu saya jangan sampai hutang. Maksudnya Allah tuh bagus. Tapi kan banyak masnya nih menafsirkannya tuh beda. Lah itu yang bikin hajatnya lemah. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Coba prasangka baik. Hari ini bisa gak jangan jengkel sama takdir? Bisa? Nah sekarang mau utangnya lunas cepet apa enggak? Nah gampang, kan saya udah ngajarin di YouTube. Paksain tiap hari berhubungan suami istri. Bisa, tapi harus istrinya yang nawarin.
Nggak boleh suami minta. Coba deketin. Gara-gara ini, iya, guys. Tepuk tangan dong, Probolinggo. Dulu nggak belajar kan di SMA kayak gini ilmunya kan? Nah, iya. Jadi paksain tiap hari berhubungan suami istri. Paksain, kalau pengen cepat sehari 4 kali. Bisa gak? Gak usah pakai jamu. Pakai jamu. Lihat embek gue aja. Terapi embek. Kan embek tiap hari manjat, per menit manjat. Caranya manjat mesti lihat, kaki sama kukunya mesti lepas. Gak lah, pokoknya itu aja. Oke, ada lagi? Sip, tepuk tangan dong, Probolinggo. Ya oke. Kalau hari ini mau nginep, mbaknya nggak mau pulang ke Probolinggo karena besok masih kurang puas, kalian kan banyak. Nanti diinepin di hotel, ntar yang bayar saya. Gitu ya. Ya, karena kalau banyak, saya masih kurang puas Pak Haji. Ya udah, besok kan saya datang lagi, nanti kita nanya lagi. Gak apa-apa. Yang misalkan dari jauh, Ji gue pengen nginep, boleh. Tapi kita gabung ya kan. Misalkan yang ini pada 10 orang, saya pesen 2 kamar, gitu, 55. Hah, 55? Enggak lah, 5 kamar, 2-2. Ya, tepuk tangan Probolinggo sekali lagi, luar biasa. Ya, ada lagi. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya ada pengumuman kepada pemilik kendaraan F1549BC, mohon untuk dipindahkan. Kendaraan nomor polisi F1549BC. Berapa? Enggak, Robin, jadi cuma nomornya aja. F1549BC, mohon untuk dipindahkan. Di sini nggak ada tulisan jenis mobilnya, cuma nomor polisinya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi Bapak Ibu yang udah datang jam 2 untuk bertanya belum sempat. Pak Bambang, ada Pak Bambang? Oh iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih ya. Karena ada Bapak Paulus juga, saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Dari mana? Di sini saat ini hari ini. Tinggalnya? Tinggalnya Depok Pak. Ada. Sebenarnya Allah lagi sayangin Pak Haji sama saya. Ayangnya? Ini dulu waktu itu saya pernah meminta sama Allah dalam hati. Gimana mintanya? Ya Allah, saya bekerja di hidup ini. Dikasih hidup itu. Terkabul? Terkabul. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Luar biasa. Terus saya setelah bekerja di situ, saya minta sama Allah rumah di Sawangan, dikasih di Sawangan. Terkabul. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Berarti ucapan lu luar biasa, Bos. Dalam hati lagi, Yeah. saya pengen yang luas, dikasih sama Allah yang luas. Tepuk tangan dong, sekali lagi luar biasa. Terus Yang luas apanya nih? Halamannya, muka lo apa rumahnya? anaknya mana? Oh, ya kira muka lo yang luas. Sudah terlalu gede banget. Kira muka dia luas. Dan terus terakhir saya pengen yang deket stasiun, Ya. dikasih sama Allah. Tepuk tangan dong lagi, luar biasa. Pada saat itu saya punya 2 rumah, Yang mana rumahnya? yang di Depok sama Sawangan. Oh, iya. Ada kebetulan teman saya yang jadi saksi. Oh iya, Satu kantor dulu. satu kantor. Nah pada saat itu saya mengenal, saya waktu ikut investasi bodong Investasi apa? adalah Apa dulu namanya? Kita kan teman-teman biar nggak investasi di situ. ya Pandawa. Pandawa. Tepuk tangan dong Pandawa. Yang belum kebayar. Terus adalah saya Investasi berapa di situ, Bos? nggak banyak kecil, Berapa? kecil dong. Setriliun lah. Enggak. Oh, enggak. Terus saya ada waktu itu ikut teman-teman bergaya-gaya atau apa. Gayanya gimana gayanya? Ya, maksudnya saya masih ada peluang untuk pinjam modal buat itu. Ternyata di investasi bodong saya hilang karena disitulah Allah kasih saya, kasih cobaan buat saya. Allah menguji ke saya. Ujinya gimana? Pada saat-saat terakhir 15 tahun saya bekerja di bank, itu saya diuji apa yang saya miliki hilang semua. Apa yang hilang? Rumah, Terus? pekerjaan, Terus? tempat tinggal. Terus? Ya, sekarang saya
berterima kasih sama Allah. Karena kalau nggak begini, Allah nggak bakal sayang sama saya. Cuma saya mau minta tolong Pak Haji, gimana kalau saya untuk mengembalikan, saya mau mulai lagi gitu Pak Haji. Saya pengen berjalan di jalan Allah. Saya ingin tobat Pak Haji, gitu Pak Haji. Cuma kemarin saya sudah tobat, saya ini sudah melakukan apa yang itu yang mungkin saya harus sedekah, mungkin saya lupa sedekahnya atau gimana lagi gitu. Nah ini sampai saya gemetar karena Kenapa gemetar? apa yang saya hati dulu saya minta dikasih Allah, tapi semua dihilangkan dalam sekejap Pak Haji. Ya. Itu buktinya Pak Haji, benar. Berarti kalau lo minta lagi dikasih dong sama Allah. Nah itu amin Pak Haji. Dulu waktu lo minta pakai celana dalam nggak? Ngomongnya. Hah? Aduh Pak Haji. Nah terus tanggal 1 Maret kemarin saya ikut pensiun dini. Apa? Pensiun dini Pak Haji. Pensiun dini. Nah terus saya sudah. Nah jadi sekarang saya hidup dari pensiun itu saja Pak Haji. Cuman saya sudah hilang pekerjaan, sudah tidak ada tempat tinggal. Saya masih ngontrak terus, saya masih ada sisa sedikit hutang, tapi nggak banyak, masih di bawah 80. Dan Pak Haji saya ingin punya hutang yang sedikit itu, saya ingin kembali membuat hidup saya yang lembaran baru Pak Haji. Itu Pak Haji, tolong Pak Haji. Alhamdulillah. Tolong dong, Depok. Murid Pandawa. Alhamdulillah. Sorry Pak. Bos, sebenarnya nih bos, gue punya tamu bos, cewek, suaminya koma di ICU udah 90 hari. Nah istrinya tadi bilang, ntar umumin di acara seminar, ada gak cowok yang mau ganti lakinya koma di ICU di Cipto. Dia mau ngasihnya 100 miliar, tapi lo gantiin dia, mau gak? Hah? Ya kan cuma koma doang, tapi dapat 100 miliar gitu loh. Mau gak lo? Nah, jawab cepat, kalau cepet gue telepon nih. Sekalian gue pesen ambulan. Jadi berangkat dari sini. Jadi gini Bu, di Al-Quran itu ada Ar-Rahman wa biaya. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Maksud saya apa? Walaupun bos ngontrak, syukurin. Walaupun bos punya hutang 80 juta, syukurin. Walaupun bos nggak punya penghasilan, syukurin. Dibandingin suaminya tamu saya yang sekarang koma di Cipto udah 90 hari. Gitu. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh ngeluh bos, karena ayat kan gini, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatnya, nggak ada. Yang ada adalah siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi bos, per detik yang ada syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar. Alhamdulillah. Walaupun bos nggak punya pekerjaan, tapi ngucapnya jangan di depan istri, tahu ditabok. Laki gila kalau udah mundurin, udah pensiun gini ditabok bos. Karena yang berobat ke sini hampir nggak waras. Mana ada sih 1 miliar gak kerja hari gini gitu loh. Tapi kan udah banyak bukti tanpa investasi, hanya investasinya ke Allah doang. Apa tuh investasinya? Salah satunya adalah keyakinan. Kita ini kadang suka nggak yakin. Gitu. Mudah dong luar biasa. Nah terus bantu gua per malam ini banyak syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan begini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hutang saya lunas. Kecil bos. Kita kalau udah lunas lo minta lagi. Udah yang minta 1 aja gitu loh. Permanen. Apa tuh? Sebulan punya penghasilan bersih 1 miliar tanpa kerja. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi setnya gitu, oke? Tuh apa gimana lagi? Jadi mau gantiin pasien gue? Hah? Pak Haji kok tahu? Tahu lah, muka lu tuh kelihatan muka ambulan. Muka ambulan. Terus? Ya, udah terima kasih gitu aja Pak Haji. Tapi sedikit aja jawaban gue.
Jawaban saya setuju gak? Ya setuju. Kenapa setuju kalau gue boleh tanya? Ya saya kurang bersyukur Pak Abi. Iya, kurang bersyukur aja. Jadi ini berlaku buat semuanya. Bisa gak yang Allah berikan sampai hari ini kita syukurin dulu? Yang saya waktu itu tidak sangka dengan ucapan di hati itu, Ya. Pak Haji, sesuai. Saya kerja di gedung, tempat, lantai dan nama yang sama yang diinginkan. Saya juga pengen di rumah itu tempatnya sama. Ya, yang diinginkan. terkabul kan? Terkabul semuanya, cuman saya waktu itu lengah. Bukan lengah bos, emang lo dijeblokin kan, kalau nggak jeblok kalau nggak ketemu gua. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dijeblokin, jadi ketemu gua juga. Iya, terima kasih. Jadi intinya Allah masih dipanggil syukur, ntar kamu dapat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Karena waktu itu kan pada saat bos panggil kerja di gedung itu terkabul. Punya rumah dekat stasiun terkabul. Apa aja yang lo sebut terkabul. Karena dasarnya ucapan adalah doa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, coba ucapnya yang bagus-bagus. Terutama kalau kita dijengkelin sama pasangan. Nah, lu dijengkelin sama pasangan lu. Nah, lu coba ucap yang bagus. Tidak ada Pak. Hah? Kenapa? Tidak ada Pak. Jadi pada saat kita dijengkelin sama pasangan kita, itu paling cepat terkabulnya. Jangan ngomong begini loh Bu, kalau pas dijengkelin sama pasangan, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Ada lagunya kan, nggak boleh ngomong gitu. Karena orang sabar tuh jengkel ditahan-tahan bos. Kapan waktu pasti nonton, ya dong, ngedamprat gitu loh, nyemprot. Oke, Depok, ada pertanyaan lagi Depok? Terima kasih Teguh. Lu mau nanya apa lagi Depok? Gal ya? Pak Haji, terima kasih banyak. Saya tepuk tangan dong Depok. Satu ijab, satu hajat, satu sedekah. Jadi nanti bos ijabin penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Sedekahnya satu aja, sisi dompet. Gitu. Misalnya baru 20.000, 20.000, 30.000, 30.000. Gitu. Taruh udah ijab kan mau pulang. Tadi tuh siapa yang teriak dibungkus lu bawa pulang? Tinggal Pak Haji tahu. Tahu lah. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ketebak, alhamdulillah. Baik, bagi Bapak Ibu nanti yang mau sedekah, silakan ke Bu Ai. Bu Ai nanti lagi keliling. Oke, dilanjutkan. Berikutnya Ibu Ita. Ibu Ita ada? Oh, di belakang atau? Ya. 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 Dari mana Ibu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, 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 Ya, ayo. Pak Haji salam kenal. Saya Ita dari Natuna, Pak. Natuna. Tepuk tangan dong. Kita dari Natuna. Gak apa-apa. Jangan itu. Gak apa-apa, dia lahir di dalam laut. Ayo diri. Nah, dia bisa berdiri tuh. Ya, Terima kasih. ya. Saya kenal Pak Haji dari YouTube, Pak Haji. Dari YouTube. Tepuk tangan dong, YouTube. Alhamdulillah YouTube. Waras.